Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini kita akan mulai pembelajaran di tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman berdoa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, makhluk atau ciptaan Allah ini, Allah membahasnya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya An-Nahl ayat 49, yang artinya, dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau bernyawa. Ada juga di surat Al-Hijr ayat 20. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Jadi yang makhluk hidup harus membutuhkan sumber-sumber kehidupan. Nah, tentang makhluk ada lagi di surat Ar-Ra'd ayat 2. Yang artinya dia mendudukan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya. Jadi matahari dan bulan itu juga merupakan makhluk. Nah, lalu apa yang membedakan makhluk yang hidup dan tak hidup atau mati? Siapa yang tahu? Nah, kita bahas dulu ya. Yuk kita bandingkan. Teman-teman nanti bisa menulis hasil perbandingannya. Ada pohon, ada batu, dan ada manusia. Mana yang makhluk hidup? Tentu saja kita manusia adalah makhluk hidup. Nah, kita amati dari manusia. Apa yang menjadi ciri atau tanda bahwa kita adalah makhluk hidup? Yang pertama, seperti yang telah Allah sebutkan tadi, bahwa makhluk yang bernyawa atau yang hidup itu bergerak. Nah, bergerak. Sekarang kita lihat batu dan tanaman. Kalau hewan jelas ya, bisa bergerak, bisa berlari, melompat gitu. Kalau tanaman atau tumbuhan bisa bergerak atau tidak ya? Ini ada contohnya nih beberapa tanaman ya. Misalnya ada putri malu. Dia dapat bergerak saat ada rangsang. Atau ada lagi tanaman namanya flytrap. Nah, tanaman ini bisa memakan serangga. Jadi kalau serangga hinggap di permukaannya, maka dia akan menutup, bergerak dengan sangat cepat. Sehingga serangganya itu dapat terperangkap di dalamnya. Jadi, tumbuhan bergerak atau tidak? Iya, bergerak. Hanya saja kita sulit untuk mengamati ya untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tapi sebenarnya mereka juga bergerak saat ada rangsang. Misalnya saat ada matahari, mereka akan menghadap ke matahari pucuk-pucuknya. Atau sulur dari tanaman-tanaman rambat akan juga bisa bergerak sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, ciri yang kedua adalah nafas. Karena seperti yang kita tahu ya, manusia atau hewan pada saat kita bisa membandingkan hidup dan yang sudah mati atau meninggal itu dari nafasnya. Kalau dia masih bernafas berarti masih hidup. Nah, kalau tumbuhan atau batu bernafas atau tidak ya? Nah, kita akan melakukan percobaan ini. Teman-teman lakukan di rumah ya. Kita siapkan batu, plastik, dan tanaman atau tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumah teman-teman. Caranya, batu kita masukkan ke dalam plastik. Batunya pastikan batu yang kering ya, tidak mengandung air. Kemudian setelah dalam plastik, ikat dengan rapat. Lakukan hal yang sama pada daun tanaman. Ikat dengan menggunakan karet sampai rapat. Jadi
tidak ada udara yang bisa masuk. Kemudian kita biarkan di luar ruangan selama 1 jam di siang hari tentunya. Bisa jam 10 sampai jam 2 ya di siang hari. Setelah itu kita bandingkan dengan plastik yang kita gunakan untuk bernafas seperti pada video ini. Kemudian lihat perbandingannya dengan plastik yang sudah digunakan untuk membungkus daun dan batu tadi. Silakan teman-teman catat hasilnya apa. Ya, jadi teman-teman nanti akan bisa melihat benda apa sih yang bernafas, batu atau tanaman. Yang ketiga yaitu membutuhkan makan untuk bisa hidup dan tumbuh. Makan, jadi kita bandingkan sekarang. Kalau hewan tentu makan ya. Kalau tumbuhan dan batu, mana ya yang membutuhkan makan atau yang bisa makan? Kita lihat kalau tumbuhan itu memiliki akar yang digunakan untuk menyerap sari-sari makanan. Kita juga pernah melakukan percobaan sawi warna-warni yang membuktikan bahwa saat itu tanaman dapat makan, menyerap sari-sari makanan maupun air dari akarnya. Yang keempat, tumbuh. Artinya berubah dari ukuran yang kecil menjadi lebih besar. Nah, kita bandingkan batu dengan tumbuhan. Kalau batu tentu saja dia tidak pernah berubah ukurannya. Sedangkan tumbuhan dapat tumbuh terus-menerus dari biji kemudian sampai menjadi tanaman dewasa. Selanjutnya, berkembang biak. Artinya, berkembang dari jumlah yang sedikit menjadi lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat batu dan tanaman atau tumbuhan. Batu, dari satu batu kita diamkan, misalnya selama 1 bulan. Bertambah batunya? Tentu tidak. Sedangkan kalau tanaman, dia dapat berkembang menjadi jumlah lebih banyak. Teman-teman sekarang sudah tahu ciri makhluk hidup. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah membuat poster ciri makhluk hidup di selembar kertas. Tadi ada beberapa ciri, teman-teman tuliskan. Nah, di setiap ciri, teman-teman boleh menempelkan foto atau teman-teman menggambar salah satu makhluk hidup, boleh tanaman, hewan, maupun foto teman-teman sendiri. Nah, sekarang selamat berkreasi teman-teman.